Gegap gempita Piala Dunia di Qatar ini seakan tak terasa. Nyaring lagu yang mengiringinya pun tak terdengar, kalah jauh dari Waka Waka milik Afrika Selatan tahun 2010, apalagi dibanding dengan La Copa de la Vida tahun 1998 ketika di Prancis. Bisa jadi Piala Dunia di Qatar ini terkesan kurang meriah karena tertutupi berbagai isu yang menerpa, misalnya cuaca yang dianggap terlalu ekstrim, negara dianggap terlalu kecil, dan banyak pekerja migran yang diisukan meninggal. Dan belum lagi berbagai larangan syariat Islam, misalnya LGBT dilarang, minum bir dilarang, kemudian mengumbar kemesraan di depan publik juga dilarang. Padahal semua larangan itu sudah menjadi identitas dan budaya Barat. Dalam hal ini, saya ingin mencoba untuk menyoroti berbagai aturan Islam yang coba diimplementasikan pemerintah Qatar, khususnya aturan dan larangan meminum bir selama perhelatan Piala Dunia di Qatar. Sebenarnya mudah diprediksi bahwa orang-orang Barat akan banyak yang tidak setuju dan protes ketika Qatar ini ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sebagai negara muslim pertama yang ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia, tentu publik Barat khawatir bila kebebasannya akan terganggu. Akan tetapi kan FIFA punya kriteria tersendiri. Qatar dianggap FIFA sebagai negara kaya raya yang siap menggelontorkan dana demi suksesi pesta Piala Dunia yang 4 tahunan ini. Qatar adalah negara mungil di Timur Tengah yang punya jumlah penduduk sekitar 2.500.000 orang. Dari jumlah tersebut, 65%-nya adalah Muslim. Qatar juga menjadi negara dengan mayoritas Muslim terkaya di dunia. Sejak merdeka dari Inggris tahun 1971, Qatar muncul sebagai salah satu produsen minyak dan gas paling berpengaruh di dunia. Negara monarki yang hukum dan adatnya mengikuti tradisi Islam ini telah dipimpin oleh keluarga Thani sejak awal abad ke-19. Sheikh Jassim bin Mohammed Al-Thani adalah pendirinya. Dan sejak tahun 2013, Qatar telah diperintah oleh Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani. Tradisi dan budaya yang dimiliki Qatar tentu sangat berbeda dengan budaya Barat. Apalagi beberapa tahun sebelumnya, Qatar ini dianggap sebagai negara yang mendukung teroris. Sebuah tuduhan yang menurut saya ini nggak bisa lepas dari unsur politik. Agama Islam yang menjadi landasan utama negara semakin membuat masyarakat Barat khawatir karena kebanyakan informasi yang mereka terima tentang Islam itu seringkali misleading ya, dan juga penuh dengan gambaran negatif. Dari sinilah sekali lagi tidak heran bila mereka akan merasa nggak nyaman dengan berbagai macam peraturan dari otoritas Qatar selama perhelatan Piala Dunia ini berlangsung. Pertanyaannya, apa saja batasan dan larangan-larangan yang dikeluarkan Qatar selama Piala Dunia tahun ini? Melalui akun Twitter resminya, Syurtah Dubai atau Polisi Dubai merilis beberapa aturan selama Piala Dunia di Qatar. Di antaranya, jangan membawa atau minum alkohol di tempat umum. Kemudian, hindari menunjukkan kasih sayang atau affection di tempat umum. Karena dalam budaya Barat, sebagaimana kita tahu ya, ciuman di tempat umum misalnya adalah bagian dari affection tadi. Dan ini merupakan hak asasi manusia. Kemudian dilarang menelan atau mengedarkan narkotika. Kemudian ingatlah bahwa Anda berada dalam wilayah toleransi. Dengan demikian, Anda harus menghormati budaya negara di mana penghinaan agama dan segala macam diskriminasi dan perselisihan politik itu dilarang. Itu aturan-aturannya. Dalam laman time.com dijelaskan lebih rinci bahwa karena minuman bir atau khamr ini bukan bagian dari budaya lokal Qatar,
ia hanya diperbolehkan bagi non-muslim dengan usia di atas 21 tahun. Bir juga hanya tersedia di restoran, di bar, dan hotel yang berlisensi. Selain itu, dilarang membawa alkohol dari luar negeri ke Qatar. Kita juga akhirnya tidak bisa melihat orang minum bir di stadion nanti ya selama perhelatan berlangsung. Karena bir dilarang. Yang masih boleh diminum adalah produk misalnya Budweiser Zero dan Coca-Cola yang non-alkohol. Bagi yang melanggar, nanti sanksinya dideportasi atau didenda oleh pemerintahan Qatar tentunya. Selain alasan agama, kenapa Qatar ini melarang bir? Menurut ESPN atau Entertainment and Sport Programming Network, ada area khusus minum bir bagi penggemar yang nantinya mabuk ya. Kepala Eksekutif Piala Dunia di Qatar, Nasser Al-Khatir, menggambarkan ini sebagai tempat untuk memastikan bahwa mereka menjaga diri mereka tetap aman dan juga tidak berbahaya bagi orang lain. Jadi, alasan keamanan dan menghormati tradisi lokal negara Qatar adalah yang menjadi alasan utama mengapa penjualan miras dan konsumsi bir ini dibatasi, bukan mutlak dilarang ya, seperti kabar yang beredar di media sosial. Publik Barat ini seolah kaget dengan tradisi baru yang belum pernah mereka rasakan. Minum bir adalah tradisi masyarakat mereka. Namun, bir bukanlah tradisi masyarakat Qatar dan memang dilarang agama Islam. Karena itulah beberapa aturan yang dibuat pemerintah Qatar selama perhelatan Piala Dunia ini selayaknya dihormati oleh para pecinta sepak bola, khususnya orang-orang Barat ya. Tradisi liberal ala Barat, misalnya dengan minum bir, melegalkan LGBT, bercumbu di publik umum, dan lain-lain itu tidak diterima dalam Islam. Dan itu diimplementasikan dalam perhelatan Piala Dunia di Qatar. Memang banyak publik Barat yang menolak dan kecewa dengan keputusan ini, akan tapi kan mereka perlu menghormati dan respect terhadap budaya ketimuran dan agama Islam yang selama ini mereka pandang sebagai konservatif. Terakhir, menarik apa yang diungkapkan Gianni Infantino, Presiden FIFA, saat membela otoritas Qatar terkait larangan minum bir di dalam stadion ya. Menurutnya, if you can drink beer for 3 hours, I think you can survive. Jika kalian tidak minum bir selama 3 jam, kukira kalian akan tetap hidup. Dia menambahkan, ada banyak negara yang melarang alkohol di stadion, diminum di stadion misalnya, seperti Prancis, Spanyol, Portugal. Tetapi hal ini menjadi masalah gara-gara Qatar adalah negara muslim, dan saya tidak tahu kenapa. Itu menurut Gianni. Semoga ada manfaatnya teman-teman. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.